Nanggone sosmed ngakune prawan tiba norondo anake lipo. Ludruk, kesenian tradisional yang berdedikasi untuk menceritakan, menggambarkan, serta menyuarakan kehidupan rakyat kecil. Sebagai kesenian tradisional asli Jawa Timur, selama bertahun-tahun telah menghibur masyarakat, nyatanya ludruk bernilai lebih dari sekedar pertunjukan komedi. Perkembangan zaman membuat ludruk mulai kehilangan eksistensinya. Para seniman harus mulai beradaptasi dengan perubahan, tak terkecuali ludruk. Luntas, salah satu sanggar seni ludruk yang masih eksis di Surabaya, berusaha menjawab tantangan zaman, membuat perjalanannya tidaklah mudah. Pujian dan kritikan membanjiri perjalanan mereka. Lalu, bagaimana Luntas dapat bertahan hingga saat ini? Tuntas terbentuk atas keprihatinan kita melihat kondisi kesenian ludruk pada khususnya yang semakin terpuruk. Nontonnya sedikit, tampilannya sudah mulai sudah kurang diminati oleh anak-anak putri. Kita berusaha membuat Luntas itu ludruk modern supaya bisa diterima oleh zamannya, jadi zaman sekarang. Luntas itu terbentuk awal tuh sekitar tahun 2016, di mana asal muasalnya itu kami berkumpul dari berbagai kalangan dan berbagai kota, kebetulan Surabaya dan sekitarnya, yang dikumpulkan oleh seorang teman kami. Jadi karena kita itu gelisah melihat ludruk yang kuno, kita akhirnya sebagai pemuda-pemudi itu ingin membuat sebuah inovasi. Akhirnya kami berkumpul dan membuat sebuah pertunjukan. Dan waktu itu dinamakan SMS. Iya, Seniman Muda Surabaya. Akhirnya yang namanya satu komunitas itu kan pasti ada yang cocok dan tidak cocok untuk dari beberapa anggotanya, sehingga terpecah. Hanya kita rembukan nih, kita mau pentas, tapi teman-teman dari SMS, dari beberapa anggota kan harus terpisah gitu, terbelah menjadi dua kelompok. Mau nggak mau, saya, Cak Robert, Ning Mita sama Iswanto itu rembukan, istilahnya kita rembukan gimana ya enaknya, ya kan. Akhirnya tercetuslah nama Luntas. Luntas itu kan dari daun ya, nama daun yang memberikan banyak manfaat gitu. Dan kita berharap kita juga bisa memberikan banyak manfaat untuk kehidupan seni pertunjukan di Indonesia. Ya skup kecilnya Surabaya lah gitu, tapi kita berharap betul suatu saat nanti bisa membawa sebuah perubahan juga untuk seni pertunjukan di
Indonesia gitu. Di saat itulah kami mengumpulkan teman-teman yang lain gitu. Kalau saya karena kebetulan mahasiswa Universitas Airlangga dulunya ya alumni, saya panggillah adik-adik saya, terus seperti teman-teman didikan saya di teater, karena saya juga kebetulan orang teater. Suami saya juga yang Cak Robert itu, yang belum tuh suami saya ya. Dia juga mengumpulkan anak didiknya gitu, jadi kayak murid-muridnya, terus kayak teman-teman siapapun kita buka seperti kayak lowongan gitu ya akhirnya di medsos gitu, dan berkumpullah teman-teman baru yang kemudian kita mementaskan pagelaran yang kedua itu seperti itu. Kita nih kalau membawa nama Ludruk ya mungkin berat bagi teman-teman atau anggotanya Luntas, karena Ludruk itu punya pakem juga. Tapi ya dari sisi dari pakem itu kita mencoba bagaimana caranya kita berupaya Luntas ini bisa diterima di kalangan muda. Ini untuk merangsang mereka dulu supaya menarik, tertarik, terutama anak muda. Karena apa? Generasi penonton kita itu terutama di seni budaya tradisi Ludruk itu sudah habis gitu loh. Dan kita juga anak muda-muda ini pemain pun juga sudah mulai habis. Apa yang disukai anak muda saat ini? Jenis pertunjukan yang bagaimana sih? Apa Ludruk itu iso? Bisa kalau dikonsep dengan kekinian. Ada teknik-teknik tertentu. Kalau zaman sekarang itu kan anak-anak muda itu kan pengennya yang simple. Tunjukkan komedi yang simple sehingga ribet. Butuhnya hanya hiburan. Kita mencoba untuk bagaimana Ludruk itu gak ilang diminati arek saiki. Intinya itu. Makanya kita buat komedi. Komedinya yang bagaimana ya? Komedi kita ambil dari manapun. Ada komedi backsound, komedi properti, ada komedi macam-macam kan komedi itu kan. Jadi kita itu yang paling pertama kita inovasiin adalah musik ya. Jadi kita tidak melulu harus pakai gamelan karena gamelan itu biaya produksinya mahal dan tidak semua anak muda itu bisa memainkan gamelan. Jadi kami mempermudah dengan audio sound gitu, yang tetap bunyi-bunyiannya sesuai dengan pakemnya Ludruk. Jadi kita mix dengan beberapa audio-audio yang mungkin lagi tren kayak lagu, terus kayak sound efek ataupun kayak kan ada TikTok ya kan, kayaknya sekarang. Nah itu TikTok juga masuk, musik-musik TikTok. Dan kita ada adegan-adegan yang mencuri atau mengambil sebagian untuk dipertontonkan supaya tetap bisa mengena kepada anak-anak muda yang notabene kita nggak bisa menghindari gitu. Perkembangan zaman seperti apa ya kita harus terus mengikuti. Terus kostum, nah untuk kostum itu kita benar-benar rombak jauh ya. Kita benar-benar merubah banyak hal, termasuk memadukan pakaian-pakaian busana cosplay itu kita masukkan ke dalam pementasan kita. Jadi nggak hanya misalnya tentang kerajaan, terus kita pakai baju yang benar-benar kayak tempo dulu nih. Nah, enggak gitu juga. Kita bantu inovasi di situ supaya mata pemuda-pemudi yang sekarang ini itu kan pasti lebih suka melihat sesuatu yang nyaman dengan mereka gitu. Muga-muga Surabaya tambah maju. Ludruk itu sudah terlambat, sebetulnya sudah terlambat regenerasi. Baik regenerasi pemain maupun generasi penonton. Penonton sing biyen-biyen wis matek kabeh wis tahun.
Generasi berikutnya kan milenial. Gelem delok ludruk. Gak bisa. Konsepnya dirubah. Kita yang disebut, Bu. Kayak kita ada ludruk go to school, ludruk go to mall, ludruk go to hotel, di mana-mana, ludruk warung kopi. Warung-warung kopi sekarang itu kan modelnya kayak kafe gitu, Pak. Ada live musiknya, iya, ada panggungnya. Kenapa live musik? Kenapa nggak ludruk? Ludruk, Pak. Ngitung. Ya, konsepnya harus dirubah, konsep jenaka, dagelan ini juga harus dirubah. Kita beda dagelan kita dengan ludruk konvensional, beda. Dari segala berbagai macam aktivitas yang sudah berkurang di Kampung Seni THR, akhirnya kita berupaya, ayolah kita angkat lagi. Gimana caranya kita ada pementasan pagelaran, ayo. Akhirnya kita rembukan, kita cetuskan nama luntas, kita cari ludrukan, bukan ludrukan, agar lebih ringan buat kita, biar nggak terbebani juga. Nah, dari situlah kita akhirnya pementasan tersebut mau nggak mau kita harus main. Akhirnya kita mencoba menghubungi teman-teman atau enggak murid-murid kita. Waktu Cak Robert sama saya ngajar di SMP Taman Pelajar, ngajar teater. Kita coba panggil mereka, kok ya alhamdulillah sih mereka antusias. Akhirnya kita padukan sama teman-teman dari Ningmita, dari UNER. Kita ajak mereka bergabung, kita bikin pementas. Awalnya banyak yang tidak bisa menerima luntas itu, karena mereka melihat konsepnya bukan konsep ludruk. Iya, tapi kita juga ada beberapa senior yang kita mintain pendapat. Sebetulnya bukan persoalan masalah pakem. Yang terpenting di ludruk, kalau menurut beliau itu ada tari remonya, ada jula-julinya, kemudian ada lawakannya atau dagelannya. Habis itu jalan cerita seperti tadi. Nah, dari situlah kita merasa pede, percaya diri. Artinya ada beberapa senior, terutama Cak Kartolo. Kita rembukan, kita tanya, sharing-sharing lah. Ya kalau menurut Cak Kartolo ya luntas itu sudah ludruk. Ada gerangan apa? Buat pesantren tersebut. Ada apa gerangan? Bukan ada gerangan apa? Gerangan apa? Gerangannya ini. Ya, pasti dalam proses perubahan itu selalu ada yang suka dan tidak suka. Ada yang berpikir positif dan ada yang negatif. Jadi beberapa pihak yang konvensional akan menolak itu karena tidak sesuai dengan pakem dan lain-lain seperti itu. Kita ini gak ngawur. Kita buat luntas itu dikaji dulu. Ludruk itu ya apa? Sebelum saya ikut luntas, saya sudah ikut beberapa ludruk. Saya tak kaji semuanya. Kenapa remo itu begini? Kenapa begini? Kenapa ludruk itu banci? Kenapa? Bagaimana sejarah ludruk itu? Periode-periodenya itu ada. Dan semuanya itu ada perubahan-perubahan, ada perkembangan-perkembangan. Sesuai dengan zamannya, dengan periodenya. Kita akan tampil terus walaupun tanpa ada jadwal dari Dinas Pariwisata. Kita akan bergerak terus. Kita malu ketika kita punya kelompok ludruk tapi nggak punya tempat pentas. Pentasnya ngenteni jagakno tanggapan, jagakno pemerintah. Ya kan? Melestarikan yang bagaimana?
Wong kon sik jagakno kok. Melestarikan ya terus lah, aja tergantung dengan apapun. Gitu. Nah, jadi kita hadir untuk ludruk itu sendiri, bukan untuk siapa-siapa, bukan sebagai pesaing, bukan sebagai rival, enggak, kita enggak ada itu. Kita fokus bagaimana ludruk iki bisa berkembang. Banyak cemoohan tadi dianggap merusak ludruk, merusak seni budaya, merusak pakem-pakem. Terserah orang mau bilang apa soal kita, yang terpenting tujuan kita mulia kok, kita untuk melestarikan. Kita ini, moto kita ini menghidupkan ludruk, ya kan? Tidak mencari hidup dari ludruk. Untuk luntas ya terus nggak berhenti, terus maju, bukan bertahan. Jadi kita nggak pernah berpikir untuk bertahan. Biasanya banyak orang, kenapa kok luntas sampai sekarang bertahan? Kita nggak mikir bertahan kok, kita mikir bagaimana kita maju. Bertahan itu akan jebol nanti suatu ketika pertahanannya. Kalau kita maju terus kan, iya meskipun pelan yang penting maju. Harapannya Luntas bisa benar-benar menjadi diri Luntas yang sebenarnya. Karena kan selama ini Luntas ini masih terbatasi oleh beberapa hal. Harapan saya untuk Luntas ya tetap pada marwahnya, mencoba untuk melestarikan, menjaga. Salah satunya adalah seni tradisi ludruk. Jadi saya berharap semakin banyak orang yang akan peduli pada ludruk dan semakin banyak orang akan mengenal ludruk seperti itu. Perjalanan Luntas melestarikan ludruk tidaklah mudah. Pujian dan kritikan selalu mengiringi perjalanannya. Namun, atas dasar kecintaannya dan keprihatinannya membuat Luntas tetap berjalan dan terus berkembang. Memperkenalkan ludruk dengan sentuhan modern ialah ciri khasnya.